Bagus. Itu kan yang kamu harapkan, Chris. Bukankah lebih baik kalau Wisnu bersama orang tuanya daripada sama saya? Nanti kamu berpikiran kalau saya memukulnya, menyakitinya. Eyang nggak ngerti kan? Bunda itu jahat. Jahat! Pokoknya kamu harus pura-pura baik dan pura-pura seneng. Supaya juga Jay senang. Dan Jay jangan curiga sama kamu. Tapi dibalik itu, Rum, kamu jangan kasih hati sama anak Jay. Makanya saya minta sama kamu supaya kamu cepat-cepat membawa Wisnu dari sini. Karena saya takut pengaruh Ninis akan semakin kuat terhadap Wisnu. Saya takut kalau Wisnu harus hidup di dalam kebohongan dan ketakutan. Saya sudah berkata jujur sama kamu, Chris. Saya sudah berkata jujur, tapi kamu gak percaya sama saya. Dan kamu membuat seolah-olah saya yang salah. Saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Saya hanya ingin mengatakan bahwa saya berbuat ini karena saya ingin menyelamatkan Wisnu dan tidak lebih. Jangan pakai bantal dan tidak boleh tidur di atas ranjang. Kalau kamu berani tidur di atas ranjang, aku nggak segan-segan untuk pukul kamu. Ngerti? Aku tinggal sama papa juga mama begini sih. Kata tante Ninis enak. Eyang, Abah, Bunda. Hei goblok, ngapain di situ? Minggir gak lo? Mau mati apa? Emang jalan punya nenek moyang lo? Minggir! Mau jadi perkedel apa lo? Brengsek! Akhirnya pembalasan Tuhan sudah datang. Kalian lihat kan? Kalian lihat? Orang yang suka merebut suami orang. Orang yang suka memfitnah. Dan orang yang suka menyakiti orang lain. Akhirnya mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan. Kalian lihat kan? Bunda kalian, Tiara akhirnya tertabrak mobil. Itu artinya Tuhan sudah memberikan pembalasan bagi dia. Ya, paling setelah ini dia akan sadar. Dia akan menjadi orang yang baik. Tapi kalau dia masih juga belum sadar, itu artinya dia benar-benar gila. Dan Tuhan akan bingung. Setelah ini dia akan memberikan pembalasan apa lagi ya? Ya, kita berdoa aja ya anak-anak. Semoga dia akan menjadi orang yang baik dan tidak akan berbuat jahat lagi. Jahat sama kalian, jahat sama Wisnu, dan jahat sama kita semua. Dari mobil, pasti kalian bertengkar kan? Bener kan, Chris? Mama kan sudah bilang, Chris, kamu harus sabar menghadapi Tiara. Tiara itu sedang stres. Saya sudah coba, Ma. Tapi tiba-tiba dia keluar dari mobil. Saya cuma nggak sangka dari arah depan ada mobil kencang dan nabrak dia. Dan saya nggak bisa apa-apa. Saya benar-benar nggak bisa memaafkan diri saya sendiri. Nggak bisa. Ini semua gara-gara kamu. Kalau saja kamu nggak percaya mulut perempuan itu. Kamu ini keterlaluan. Kamu ini gimana sih, Chris? Masa sama istri sendiri nggak percaya? Kalau Tiara ingin menyiksa Wisnu, kok nggak ada satupun yang melihatnya?
Selama 8 tahun dia merawat Wisnu dengan penuh kasih sayang, dengan baik. Tante tahu itu. Harusnya kami menghadapi persoalan ini dengan pakai perasaan. Perasaan, Chris. Jangan cuma percaya mulutnya Ninis, perasaan kamu jadi mati. Yang keterlaluan kamu. Sekarang, kamu harus mempertanggungjawabkan perbuatan kamu. Kalau sampai terjadi apa-apa dengan Tiara, kamu akan dipersalahkan. Kamu ingat itu? Bagaimana keadaannya, Dok? Pasiennya sudah sadarkan diri. Namun, dia masih belum bisa bereaksi. Sepertinya tulang panggungnya ada yang retak. Dia tidak bisa bergerak. Karena itu, kami akan segera memeriksanya lebih lanjut. Dok, bisa kami melihatnya? Bisa. Cuman kami harap jangan terlalu banyak diajak bicara. Dia hanya masih shock. Silakan. Tiara. 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 Tiara, bagaimana keadaan kamu? Chris, kamu jangan terlalu banyak aja ngomong dia. Kamu udah nyakitin perasaannya. Sekarang bilang, apa yang kamu inginkan dari dia? Tiara, apapun yang terjadi di antara kita, saya sangat mencintai kamu. Saya cuma ingin menyelesaikan masalah kita itu aja. Saya tidak pernah menyalahkan kamu atas kepergian Wisnu. Tidak sama sekali. Saya cuma tidak menyangka aja kalau Wisnu akan pergi secepat ini. Mungkin kamu nggak tahu kalau setiap malam saya selalu memikirkan Wisnu. Saya selalu gelisah, walaupun Wisnu bukan anak kita, tapi kita sudah menganggap dia seperti anak sendiri. Saya cuma takut kehilangan dia. Saya takut kalau dia tidak akan mengenali kita lagi. Hanya itu. Kalau masalah yang lain, kita lupakan aja dulu, Tiara. Tiara, ngomong dong sama saya walaupun sedikit. Ngomong sesuatu sama saya, supaya saya tahu kamu baik-baik aja. Tiara. Chris, mungkin Tiara masih shock berat. Biarin aja dulu. Ya. Tiara, Mama tunggu di luar ya. Tapi Mama tetap jaga kamu. Kalau kamu perlu Mama, beritahu Mama. Tante sama Ayah sayang sekali sama kamu. Kamu cepat sembuh ya. Jangan sampai masalah ini menggerogoti kamu. Apalagi sampai merusak kebahagiaan kamu. Kamu harus tetap tenang dan tabah. Tante yakin kamu pasti bisa. Mau keluar dulu ya, Tiara. Kamu harus banyak istirahat. Saya di luar ya, Tiara ya. Tiara. Tiara. Tinggal
dengerin saya, Chris. Saya nggak mau bicara. Jadi di sana itu kalau dingin banget ya Minah, lebih dari puncak. Ya betul Oda, di sana itu dinginnya lebih dari puncak. Pokoknya kalau kita pakai sweater yang super tebal, tetap aja dingin. Sebenarnya saya juga dulu tidak betah di sana. Tapi lama-kelamaan karena tinggal di Belanda, jadi kebiasaan. Tapi Oda, kamu harus pikir-pikir dulu. Kalau mau punya suami orang bule, kamu harus tahan dingin. Tahan gak? Oh, tahan deh, tahan. Dulu juga waktu di kampung udah biasa kena dingin mah. Kan bisa pakai jaket 2. Jadi anget, apalagi kalau udah punya suami. Loh, kamu masih anggap saya suami dah? Ngapain sih ikut-ikutan? Saya itu sudah tidak menganggap kamu suami lagi. Saya kan udah bilang, saya mau mengajukan cerai sebab saya sudah tidak betah sama kamu. Loh, kok kamu begitu Oda? Ya, saya mau nyari suami, boleh aja kayak Minah. Pokoknya kamu tinggal nunggu keputusan pengadilan. Oda, tidak boleh begitu. Perempuan itu tidak pantas gugat cerai itu. Kata siapa Minah? Artis aja banyak yang mengajukan cerai. Masa kita sebagai pembantu nggak berani? Pokoknya bulan depan saya harus sudah cerai. Biar saya bisa ikut kamu ke Belanda. Kamu mau ikut saya? Ongkosnya dari mana Oda? Kan tiketnya ke Belanda kan mahal. Minah, saya teh kan punya tabungan. Kamu mau tinggal di mana Oda? Iya, sementara tinggal aja dulu sama kamu atau Mina sampai saya mendapatkan suami. Kan kata kamu katanya teman-teman suami kamu banyak. Pokoknya mas sekarang gini, kamu kapan pulang ke Belanda biar saya siap-siap begitu. Kamu serius dah menceraikan aku? Iya. Kamu gak sayang lagi sama aku dah? Enggak. Kamu tega Oda. Ngapain sih ikut-ikutan? Udah sana ikut campur wae ah. Itu. Kamu tidak boleh begitu Oda. Kasihan kan Dedi? Allah, biarin saja, saya mah sudah nekat Mina. Kumaha, kira-kira menurut kamu saya masih bisa nggak ngedapetin orang bule? Terus Dedi bagaimana? Biarin aja dia mah, itu mah dia mah sementara kemarin juga. Saya akan terus di sini mendampingin kamu, Tiara. Saya akan terus di sini apapun keadaan kamu. Apapun perbuatan kamu, saya tetap mencintai kamu. Cepat sembuh ya. Cepat sembuh. Supaya kita bisa bersama-sama lagi. Kan udah tahu, saya bilang nggak boleh duduk di atas ranjang. Ampun, Ma, ampun. Apa salah Wisnu, Ma? Salah kamu. Jangan panggil saya Mama, karena kamu bukan anak saya. Dengar ya, kamu pikir saya suka lihat kamu ada di sini? Hah? Kamu pikir saya akan menganggap kamu sebagai anak saya? Asal kamu tahu, saya tidak pernah suka lihat kamu ada di sini. Kamu harus minta pulang sana sama papa kamu. Tapi kata papa Wisnu mesti tinggal di sini dulu. Baru pindah ke Jakarta. Jangan banyak omong. Papa kamu itu ngomong hanya untuk nyenengin hati kamu. Tahu nggak? Semenjak kamu ada di sini, papa kamu itu tidak peduli dengan saya dan bayi saya. Sekarang kalau papa kamu datang, kamu harus minta pulang. Ngerti? Saya
nggak pernah suka ada kamu di sini. Tahu nggak? Awas kamu. Saya akan menyiksa kamu lebih parah lagi. Kamu tahu? Janji kamu? Janji. Bagus. Bagus. Tapi kamu harus bilang itu bukan keinginan saya. Kamu harus bilang sama papa kamu kalau itu kemauan kamu sendiri. Ngerti? Ngerti, Ma. Benar? Nah, sekarang ikut kita. Sini. Duduk di situ. Ngapain, Ma? Ngapain? Pakai tanya lagi. Kamu tuh kok kayak anak perempuan sih? Kamu kok cerewet? Kamu pasti diajarin sama ibu kamu di Jakarta untuk jadi ceriwis seperti anak perempuan ini. Iya, dasar anak nggak tahu diuntung, anak sial. Kamu duduk di situ sampai papa kamu pulang. Ini hukuman buat anak manja yang sok mengira dirinya akan diterima di rumah ini. Dengar ya, ini baru permulaan. Kalau sampai besok kamu masih ada di sini, bukan aja kamu dihukum di lemari, tapi kamu akan saya pindahin ke gudang atas yang banyak setannya. Ngerti gak? Ayo duduk. Ingat ya, kalau sampai kamu ngadu, saya tidak akan segan-segan untuk nyiksa kamu lagi. Tapi nanti Wisnu nggak bisa nafas, Ma. Biarin. Cepet. Masuk. Ma, tolongin Wisnu dong. Ma. Ma, tolong Wisnu. Rasain. Dia pikir enak apa tinggal di sini. Benar kata ibu. Anak sekecil itu harus dikerasin. Ma. Yang kenapa Wisnu dibeginiin? Pa, tolongin Wisnu, Pa. Pa. Kata Papa, Wisnu akan bahagia. Ma, tolong Wisnu, Pa. Wah, kecoa! Wah, ada kecoa! Aduh, ada kecoa! Mama, tolong, ada kecoa! Mama, ada kecoa, Mama! Mama, ada kecoa! Aduh, Mama, tolongin dong, Mama! Mama, tolongin Wisnu dong! Ada kecoa! Main aja sana sama kecoa, sayang. Kamu harusnya bersyukur di situ cuma ada kecoa. Tadinya Mama malah berniat mau naruh ular di situ. Mama, tolongin Wisnu dong! Wisnu janji Wisnu akan pulang. Wisnu janji Wisnu akan pulang ke rumah. Nggak akan kesini lagi. Wah, aduh. Mama, ada kecoa, Mama! Mama! Saya tidak mengkhawatirkan apa-apa. Karena tidak ada indikasi yang berat. Hanya benturan ringan saja dan saya yakin itu akan segera sembuh. Tapi untuk bagian tulang panggul, ini sangat berbahaya sekali. Karena ada tulang panggul yang retak. Kita harus segera melakukan operasi. Dok. Apa akibat kalau tulang panggulnya retak, Dok? Akan terjadi kelumpuhan. Apa, Dok? Tetapi kelumpuhan itu hanya bersifat sementara. Karena jika pasien rajin melakukan terapi dan punya kemauan yang keras, pasti itu dapat disembuhkan. Saya harap Pak Krishna dapat meyakinkan Ibu Tiara bahwa semuanya ini akan segera sembuh. Sebab pasien seperti ini biasanya akan shock karena merasa dirinya tidak akan sembuh. Maka tugas keluarga pasienlah yang harus memberi dorongan dan semangat Pak Krishna.
Apa kata dokter, Chris? Kamu belum boleh pulang. Kamu harus segera dioperasi. Karena ada tulang panggul kamu yang retak. Tulang panggul? Tapi saya nggak ngerasain apa-apa tuh. Saya nggak ngerasain sakit di tulang panggul saya. Saya nggak apa-apa kok. Ini saya cuman shock. Saya mungkin cuman shock. Saya cuman lemes aja. Saya nggak ngerasain apa-apa. Saya nggak ngerasain sakit apa-apa kok, Tante. Tante, mending kita pulang aja ya. Istirahat di rumah ya. Ya, saya nggak ngerasain sakit kok. Dokter sendiri yang memperlihatkan hasil ronsennya pada saya. Ada beberapa urat yang putus di tulang panggul kamu. Karena itu kamu akan... Apa? Saya kenapa? Kamu akan lumpuh. Kamu gak usah khawatir, dokter bilang sama saya kalau dia bisa menyembuhkan kamu. Kamu bisa sembuh, asalkan kamu mau tekun menjalani terapi. Itu nggak mungkin kan, Chris? Nggak mungkin. Saya nggak mungkin lumpuh, Tante. Nggak mungkin. Itu pasti salah, dokternya salah ngomongnya. Tante tolong bilang sama dokternya kalau itu salah. Nggak, itu nggak mungkin. Saya nggak mungkin lumpuh. Saya nggak mungkin lumpuh, Tante. Saya nggak mungkin lumpuh. Tante bilang sama dokternya. Enggak, Tante sayang. Enggak. Ada benar, Tiara. Tadi pagi, dokter memeriksa kaki kamu. Dan ketika kaki kamu dipukul, kamu gak merasakan apa-apa, Tiara. Enggak, jadi Tante rasa ini benar. Enggak, Tante rasa ini benar. Tiara, kamu yang tabah ya, sayang. Kamu yang tabah. Enggak, ini pasti salah. Tiara. Ya Allah. Saya memang tidak berguna. Saya memang wanita yang menderita. Saya dibenci sama anak-anak saya. Saya memang benar-benar sudah gak bisa apa-apa lagi, Tante. Benar apa yang dikatakan Nini, saya ini wanita yang sial yang gak punya siapa-siapa. Saya wanita yang sial yang gak punya siapa-siapa dan gak berhak untuk memiliki siapapun juga. Tiara, jangan ngomong seperti itu. Tiara, dengar. Punya segalanya, kamu masih punya saya. Kamu punya tante, punya papa, mama. Kamu masih punya anak-anak. Ini cuma cobaan. Harus kamu gampang ngomong seperti itu karena kamu ngerasa saya yang salah, Chris, dan saya harus menebus semua kesalahan saya. Saya nggak terima, Chris, saya nggak terima. Saya nggak akan kembali lagi ke rumah itu, enggak. Saya nggak mau ketemu lagi sama kamu. Saya nggak mau maafin kamu. Cepat kamu pergi dari tempat ini. Saya nggak mau lihat muka kamu. Cepat kamu pergi. Pergi, Chris, pergi.
Saya sangat heran. Kenapa obat yang saya berikan tidak bereaksi sama sekali? Biasanya pasien akan mengalami sedikit perubahan dan bisa mengontrol emosinya. Tapi kenyataannya kok malah semakin parah. Pak Arif, obatnya selalu diberikan kan? Iya, dan saya rasa Mbok kan yang selalu memberikan obat pada Ibu Nini. Dalem, Pak. Selalu si Mbok berikan sama Ndoro Putri. Sesudah makan pasti kok, Pak. Bagaimana Pak Arif? Sebaiknya Bu Nini dirawat saja di rumah sakit jiwa supaya bisa mendapatkan perawatan yang intensif. Kalau beliau tetap di sini, bisa membahayakan jiwa orang lain. Dok, berat rasanya kalau Mbak Yu dibawa ke rumah sakit. Saya tidak percaya kalau Mbak Yu mengalami seperti ini. Dan saya pikir sepertinya dia hanya stres sedikit saja. Kalau cuma stres ringan, dampaknya tidak seperti ini dong Pak. Stresnya sudah mencapai depresi akut, dan ini berbahaya. Dokter, saya minta tolong, kalau bisa, Mbak Yu dirawat di rumah saja. Dan saya akan menyewa suster untuk menjaganya. Iya, bisa saja. Saya akan mengatur jadwal saya. Saya akan datang ke sini 2 hari sekali. Tapi saya nggak jamin. Kalau penyakitnya masih tetap seperti ini, mau nggak mau, Bu Nini harus dirawat di rumah sakit jiwa. Selamat siang, Bu. Saya Ibu Grace. Kemarin saya memberitahukan bahwa anak saya hilang, Pak. Saudara Kevin. Iya, betul. Silakan Mas, Bu. Anak Ibu ada di dalam. Bisa cerita sama Bapak. Nanti Bapak akan bantu. Kalau kamu ada masalah, Vina, sayang, kamu sehat? Kamu baik-baik aja kan? Sehat, bilang sama Mama kan kamu sehat-sehat aja kan? Iya, Kevin. Kevin. anak Ibu sehat walafiat. Dia tidak kenapa-kenapa. Hanya saja seharian dia belum mandi. Lihat saja bajunya sampai kumal seperti itu. Oke, Kevin? Kamu tunggu di sini dulu. Bapak ingin bicara sama ibu kamu. Tolong temanin Kevin. Mari, Ibu. Silakan. Apa kabar, Vin? Gue tahu lo mau ceramah kan? Gue gak bakal denger. Dasar carmu. Kami menemukannya setelah ada beberapa orang lapor kepada kami. Ada anak SMU berdiri sejak tadi malam di atas jembatan penyeberangan. Mereka khawatir anak SMU itu akan bunuh diri. Makanya mereka lapor kepada kami. Kami langsung ke sana. Ternyata memang benar. Setelah kami bujuk dan kami ajak ke sini, anak ibu baru mengaku bernama Kevin, Bu. Kasus seperti ini sangatlah banyak terjadi, Bu. Maka saya harap ibu lebih berhati-hati terhadap putranya Kevin. Iya, Pak. Saya akan berusaha terus untuk menasihati anak saya. Saya akan berusaha terus sebisa saya untuk selalu dekat dengan dia. Saya akan terus berusaha, Pak. Sebelumnya terima kasih banyak ya, Pak ya. Baik, Bu. Oke, permisi, Pak. Iya, silakan, Bu. Silakan. Kau mulai sekarang, jangan anggap Mama ini seperti orang lain ya, Nak ya. Anggap Mama itu seperti teman kamu. Jadi kalau kamu ada masalah apapun, tolong kamu cerita sama Mama. Nak, tolong ya. Mama tidak ingin kamu mengambil salah langkah lagi. Mama tahu kok, masalah kamu cuma satu. Kamu gak betah kan tinggal di tempatnya Ayang Arif? Tenang sayang, nanti kita pindah, kita cari rumah yang bagus buat kita berdua. Yang penting, kamu baik-baik aja, kamu jangan stres lagi ya, Nak ya.
Ya? Ingat, Mama bukan orang lain. Kamu bisa cerita sama Mama apapun juga. Ya? Kevin! Kevin, kamu mau kemana, Kevin? Kevin, Tegar, tolong, Tegar, tolong. Stop, Vin! Enggak! Vin! Pulang sana, pulang! Vin! Stop, Vin! Stop! Lepasin! Biarin gua pergi, lo pulang sana! Kevin! Lo tuh pengecut ya! Lo urusin diri lo sendiri! Vin! Apa sana? Tuh goblok! Gua gak mau ada di rumah itu terus! Gua gak mau ketemu Eyang! Lo, Tiara! Semua gak ada yang peduli sama gue! Semua gak ada yang peduli sama gue! Udah sana! Kevin! Apa lagi? Lo tuh pengecut! Lo lari dari masalah dan gak mau menghadapinya! Gue tahu lo banyak persoalan! Gue juga banyak persoalan! Tapi gue gak kayak lo! Gue bakal menghadapinya! Walaupun sebenarnya gue gak mau! Gue gak kayak lo! Lari dari masalah! Dia nyakitin orang lain! Udah nyakitin mama lo sendiri, Tante Grace! Dia yang ngerawat lo. Dia yang ngelahirin lo. Itu gak lebih dari pengecut, tau gak? Gue tuh banci. Siapa yang banci? Lo enggak? Tegar. Lo tuh lebih pengecut dan lebih banci dari gue. Lo gak tahu kan? Lo gak tahu kalau sebenarnya selama ini lo dibohongin sama Eyang itu. Lo tuh cuma dianggap boneka, Gar. Boneka yang bisa dimainin. Bukan manusia yang punya perasaan. Bukan manusia yang butuhkan orang tua, Gar. Gue punya orang tua. Gue punya bokap gue. Yang kerja untuk gue. Kata siapa? Kata siapa, Gar? Kata Eyang kan? Lo mau aja ya dibohongin sama Eyang. Orang tua lo ini gak ada di luar negeri. Bokap lo ada di penjara. Lo tahu kenapa Eyang merahasiakan ini dari lo? Karena lo gak dianggap sebagai manusia. Lo dianggap sebagai boneka yang gak punya perasaan. Lo tuh bego, goblok. Seharusnya gue yang anggap lo bego, Gar. Dasar goblok, banci lo, mau aja dibohongin. Gue harap lo gak kayak gini lagi ya. Lo tanya sama Eyang, dan lo bakal tahu apa yang gue perbuat saat ini. Gue gak mau ada di situ, gak mau ada di rumah itu. Gue mau pergi, karena gue gak mau jadi boneka. Gue gak mau dianggap jadi boneka, Gar. Gak mau. Kevin mana, Tegar? Kevin mana? Biar tahu Tante. Tegar, Kevin mana? Kevin! Tegar, biar tahu Tante. Tegar! Ya Allah, Kevin! Tegar, bilang, Tegar! Kasih tahu Tante. Tegar, bilang Kevin di mana, Tegar? Kevin! Di mana, nak? Jangan tinggalkan Mama sendirian, nak. Kasihan sama Mama, nak. Kevin! Lalu bagaimana, Chris? Kapan mau dioperasinya? Sekarang, Ma. Harus sekarang dioperasinya. Kalau enggak, kata dokter, lukanya akan semakin parah. Saya sendiri belum tahu seberapa parah luka Tiara. Ma, saya cuma minta doa dari Mama ya, Ma. Insya Allah semuanya lancar. Mama nggak usah kesini.
Biar saya aja yang di sini. Mama kan harus jaga Budi ini. Bagaimana keadaan dia, Ma? Itulah Chris yang sedang Mama pikirkan. Buden ini juga semakin parah. Dia teriak-teriak, ketawa sendiri. Sekarang dokter sedang menangani Bude. Ya Allah. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.